Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Riau. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Rangkaian Digital dengan dosen pengampu Eri Safrianti STMT. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi proyek ini. So, langsung saja inilah video proyek dari kami. Rangkaian kombinasi atau combinational circuit merupakan rangkaian yang terdiri dari variabel input, variabel output, serta gerbang logika. Nah, di sini kami mendapatkan sebuah ide dalam pengaplikasian rangkaian kombinasi ke sebuah project untuk membuat sebuah alat, yaitu pendeteksi uang palsu atau fake money detector. Nah, sebelum kita melihat rangkaian dari rancangan alat ini, izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Saya Randy Saputra, nomor induk 2107110735. Muzaffar Ilyas 2107110746. Muhammad Iqbal 2107110743. Marcelo Dipi 2107110745. Indah Permata Sari Pulungan 2107112356. Fake money detector atau biasa disebut dengan pendeteksi uang palsu merupakan sebuah alat yang memiliki variabel input, gerbang logika, dan variabel output. Nah, variabel input di sini memiliki 3 variabel, yaitu A, B, C. Variabel A merupakan deteksi kasat mata, sedangkan variabel B merupakan deteksi kasat raba, dan variabel C merupakan deteksi sinar ultraviolet. Untuk variabel keluarannya di sini kami menggunakan LED merah sebagai pengindikasi uang palsu dengan LED hijau untuk mengindikasi uang asli. Nah, prinsip kerjanya di sini, jika salah satu variabel input tidak terdeteksi, maka logika akan bernilai 0 di LED hijau, sedangkan logika akan bernilai 1 di LED merah. Jika variabel input terdeteksi semua, maka logika akan bernilai 1 di LED hijau dan logika akan bernilai 0 di LED merah. Nah, tidak cukup sampai di situ, kami juga mengkombinasikan rangkaian ini ke display 7 segment, di mana jika variabel input mendeteksi uang palsu, maka di display 7 segment akan menampilkan huruf P. Sedangkan jika variabel input mendeteksi uang asli, maka variabel outputnya akan menghasilkan huruf A atau yang mendedikasikan asli. Nah, proses perancangan rangkaian kami di sini dimulai dari membuat tabel kebenarannya. Untuk penjelasan tabel kebenarannya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Dipi 2107110745. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran mata kuliah Siradit. Tabel kebenaran Siradit ini memiliki 3 variabel atau input, yang dimana variabel atau input A merupakan deteksi kasat mata, variabel input B merupakan deteksi kasat raba, sedangkan variabel input C merupakan deteksi sinar ultraviolet. Untuk outputnya, jika mengindikasikan uang asli, maka lampu indikator hijau pun akan hidup. Dan jika mengindikasikan uang palsu, maka lampu indikator merah pun akan hidup. Jika mengindikasikan uang asli, di relate 7 segmennya, maka muncullah huruf A. Sedangkan mengindikasikan uang palsu, maka relate 7 segmennya akan muncul huruf P. Di saat keadaan 000, berarti tidak ada data dari kasat mata, tidak ada data kasat raba, dan tidak ada data dari sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi seperti ini, lampu merah pun akan hidup, karena ini mengindikasikan uang palsu. Sedangkan lampu hijau dalam kondisi 0 atau mati. Dan saat ini di LED 7 segmennya, pada lampu 1 dan 2 itu hidup,
dan sedangkan lampu 3 dan 4 dalam kondisi mati dan lampu 5, 6, 7 dalam kondisi hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, lampu 3 dan 4-nya harus mati. Di saat data input dalam keadaan 001, maka tidak ada data kasat mata, tidak ada data kasat raba, tetapi memiliki data sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi seperti ini, lampu merah akan hidup, karena ini mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau akan mati. Dan di saat lampu indikasi 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, huruf 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam keadaan 010, maka tidak ada data kasat mata dan sinar ultraviolet, tetapi memiliki data kasat mata, kasat raba. Maka untuk kondisi seperti ini, lampu merah akan hidup karena mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau akan mati. Dan di saat lampu indikasi 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, huruf 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam keadaan 011, maka tidak memiliki data kasat mata, tetapi memiliki data kasat raba dan sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi seperti ini, lampu merah akan hidup karena mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau dalam kondisi mati. Dan di saat lampu indikator 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, huruf 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam keadaan 100, maka memiliki data kasat mata, tetapi tidak memiliki kasat raba dan tidak memiliki sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi tersebut, lampu merah akan hidup karena mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau dalam kondisi mati. Dan kondisi di saat lampu indikator 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, dan di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, huruf 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam kondisi 101, maka memiliki data kasat mata dan ultraviolet, tetapi tidak memiliki kasat raba. Maka untuk kondisi tersebut, lampu indikator merah akan menyala karena mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau dalam kondisi mati. Dan di saat lampu indikator 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan menyala. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam kondisi 110, maka memiliki data kasat mata dan kasat raba, tetapi tidak memiliki sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi tersebut, lampu indikator merah menyala karena mengindikasikan uang palsu, dan lampu hijau dalam kondisi mati. Dan di saat lampu indikator 7 segment, pada lampu 1 dan 2 akan hidup, di lampu 3 dan 4 akan mati, dan di lampu 5, 6, 7 akan hidup. Hal ini membentuk huruf P. Jika berbentuk huruf P, huruf 3 dan 4-nya harus mati. Di saat input dalam kondisi 111, maka memiliki data kasat mata, kasat raba, dan sinar ultraviolet. Maka untuk kondisi tersebut, lampu indikator merah mati, dan lampu indikator hijau menyala karena mengindikasikan uang asli. Dan di saat lampu indikator 7 segment, pada lampu 1 dan 2 menyala,
Di lampu ketiga menyala dan lampu keempat mati, dan lampu 5, 6, 7 akan menyala. Hal ini akan membentuk huruf A. Jika berbentuk huruf A, huruf 3-nya harus menyala. Dari tabel kebenaran, selanjutnya kami menggunakan K-map untuk mencari penyederhanaan fungsinya. Lampu indikator hijau akan menghasilkan A, N, B, N, C. Dan untuk lampu indikator merah akan menghasilkan A aksen, or B aksen, or C aksen. Dan untuk 7 segmennya, 1 menghasilkan 1, 2 menghasilkan 1, 3 menghasilkan A, N, B, N, C, 4 menghasilkan 0, 5 menghasilkan 1, 6 menghasilkan 1, dan 7 menghasilkan 1. Selanjutnya saya akan membahas DSCH2. Jika input 000, maka indikator hijau mati dan indikator merah menyala, dan indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 001, lampu indikator hijau mati, lampu indikator merah menyala, lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 010, maka indikator hijau mati dan indikator merah menyala, dan lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 011, maka lampu indikator hijau mati dan lampu indikator merah menyala, dan lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 1001, maka lampu indikator hijau mati dan lampu merah menyala, dan lampu 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 101, maka lampu indikator hijau mati dan lampu indikator merah menyala, dan lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 110, lampu indikator mati dan lampu indikator merah menyala, dan lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Jika input 111, lampu indikator hijau menyala dan lampu indikator merah mati, dan lampu indikator 7 segmen 1, 2 menyala, 3 menyala, 4 mati, 5, 6, 7 menyala. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 buah project board, beberapa kabel jumper, 1 buah LED hijau dan 1 buah LED merah, power supply 5 volt, resistor sesuai yang dibutuhkan. Di sini kami memakai resistor 220 ohm dan 100 ohm. Saklar on off sebanyak 3 buah, 1 buah display 7 segmen, IC 7432 sebagai gerbang logika OR 2 input, IC 7411 sebagai gerbang logika N 3 input, dan IC 7404 sebagai gerbang logika NOT. IC di sini kami jumper sesuai dengan teori gerbang logika yang telah kami rancang sebelumnya di DSCH2. Nah, untuk skema perancangannya seperti berikut. Di sini saya akan
membuktikan kebenaran rangkaian DSCH2 tadi di hardware rangkaian yang telah kita buat. Yang pertama, kita colokkan dulu power supply-nya. Nah, sesuai namanya, yaitu pendeteksi uang palsu, maka output akan bernilai 1 ketika variabel A, B, dan C-nya semuanya bernilai 1. Apabila ada salah satu variabel yang bernilai 0, maka hasil outputnya adalah 0. Jika output yang dihasilkan nanti bernilai 1, maka lampu LED warna hijau akan menyala dan LED 7 segmennya akan membentuk huruf A. Sedangkan jika hasil outputnya nanti bernilai 0, maka lampu LED merah akan menyala dan 7 segmennya akan berbentuk huruf P atau palsu. Bila langsung saja kita mulai. Saat kondisi pertama yaitu 0 0 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 sesuai dengan warna lampunya dan LED 7 segmennya, yaitu berbentuk huruf P atau palsu. Pada kondisi kedua yaitu 0 0 1 akan menghasilkan input 0 juga dan warna LED-nya sudah sesuai. Kemudian kondisi ketiga 0 1 0 0 1 0 sesuai warnanya yaitu merah sesuai dengan outputnya. Kemudian kondisi keempat yaitu 0 1 1 0 1 1. Nah, sesuai. Kemudian 1 0 0. Outputnya juga 0. Kemudian 1 0 1 1 0 1. Outputnya bernilai 0 juga. Kemudian 1 1 0. Outputnya bernilai 0 juga. Dan pada kondisi terakhir yaitu 1 1 1, outputnya bernilai 1 yang mengeluarkan output 1, yaitu LED berwarna hijau dan 7 segmen yang berbentuk huruf A atau asli. Sekian, terima kasih.